Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki dan situasi energi manusia tersebut. Oke Wak Geng, kali ini saya akan mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut untuk malam hari ini? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini belum bisa untuk mengambil satu sikap, yang dimana sikap tersebut berupa ketegasan. Untuk saat ini saya merasakan satu energi yang saya katakan tadi sepertinya masih dalam kondisi yang sangat dilema. Bukan hanya kondisi dilema, tetapi sangat membingungkan. Tidak tahu harus kemana pergerakan yang ingin dilakukan.
tidak tahu harus bagaimana dan rencana apa yang harus diberikan untuk mendapatkan yang namanya perubahan. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, sepertinya kemunculan kartu yang saya pegang ini menggambarkan kondisi energi pihak lain masih menikmati suatu hal yang dimana hal itu bisa memberikan keuntungan dan bisa memberikan suatu dampak negatif. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Lagi-lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, untuk saat ini saya mengategorikan diri kamu seseorang yang benar-benar sangat dilema, seseorang yang benar-benar dalam kondisi kebingungan, seseorang dalam kondisi yang dimana kondisi tersebut tidak mampu untuk bergerak, sekalipun mampu untuk bergerak, seakan-akan pergerakan itu tidak memberikan yang namanya ketenangan ataupun kebahagiaan serta kenyamanan. The Fool, kartu pertama yang saya pegang, Wage, yang dimana kemunculan kartu ini memiliki berbagai arti, tetapi saya hanya mengambil dua arti. Dua arti yang akan saya ambil ini ada kaitannya terhadap perkataan yang barusan saya katakan. Situasi dilema membuat diri kamu beranggapan untuk saat ini hanya bisa merenungi suatu perbuatan yang dimana perbuatan itu suatu kebodohan. Kamu hanya bisa mengingat kebodohan kamu, kenapa bisa dipertemukan terhadap manusia itu. Kenapa bisa menjalin satu hubungan terhadap manusia itu, yang dimana manusia itu sudah benar-benar membuat perasaan kamu tersakiti dan sudah benar-benar membuat diri kamu menerima berbagai pengkhianatan. Ini yang saya lihat, Wage. Apakah diri kamu membenarkan dengan perkataan yang barusan saya katakan, atau memang kamu tidak membenarkan perkataan yang barusan saya katakan? Ya, kalau memang diri kamu menurut kamu benar, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu perkataan saya tidak cocok, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu,
agar apa yang barusan saya katakan bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya dan masih mengarah terhadap posisi energi kamu, saya rasa situasi kebodohan yang saya katakan tadi membuat diri kamu berusaha untuk keluar, berusaha menginginkan perubahan, berusaha melakukan pergerakan yang dimana pergerakan itu ingin mendapatkan keseimbangan. Ternyata baru saat ini kamu menyadari apa yang pernah kamu jalankan adalah situasi kebodohan. Kemana diri kamu di masa lalu? Apakah dunia itu masih milik kamu bersama ketika menjalin hubungan terhadap manusia itu? Mungkin di masa lalu kamu menganggap semuanya indah. Mungkin di masa lalu kamu menganggap perjalanan asmara kamu itu sesuai dengan harapan kamu. Tetapi untuk saat ini, apakah apakah anggapan tersebut masih kamu miliki atau memang kebalikan? Saya hanya sekedar ingin bertanya, Wak Geng. Apakah untuk saat ini kondisi di masa lalu kamu sama dengan kondisi kamu sekarang? Sama atau tidak? Kalau menurut saya untuk saat ini tidak sama. Karena apa yang saya lihat untuk saat ini, kamu hanya bisa melihat dan merenungi. Wah, ternyata ini yang saya dapatkan. Wah, ternyata ini dari respon perjuangan saya. Wah, ternyata ini yang saya dapatkan ketika diri saya mempertahankan seseorang di masa lalu. The fool. The fool, Wak Geng. Tidak tahu di mana tujuannya, tetapi selalu memberikan keseimbangan. Tidak tahu di mana ujung dari perjalanan tersebut, tetapi mengharuskan masih berjuang. Itulah kehidupan kamu di masa lalu. Kamu selalu berupaya memberikan yang terbaik ketika diri kamu menjalin hubungan asmara kamu, tetapi kenyataannya berbanding tidak dengan yang kamu dapatkan untuk saat ini. Apa yang kamu dapatkan? Hah? Apa, Wak Geng? Ayo jawab. Saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti dan saya tidak menyalahkan atau membenarkan salah satu pihak dan pihak lain. Tetapi inilah yang saya lihat dengan kemunculan kartu pertama ini. Semua hanya bersifat omong kosong. Semua hanya bersifat formalitas. Semua hanya dijadikan sebagai boneka yang kapan saja bisa dipermainkan. Kalau bosan, ditinggalkan. Kalau lagi butuh, dicari. Itulah diri kamu. Di saat diri dia terpuruk, dia mengarah terhadap diri kamu. Ketika diri dia mendapatkan keseimbangan, kestabilan, kenyamanan, bukan bersama dengan diri kamu, dia menikmati, tetapi terhadap pihak lain. Cocok? Atau bagaimana dengan apa yang saya katakan? Ayo jawab, respon. Respon pertanyaan saya ini. Kalaupun diri saya masih ingin membahas bagaimana hubungan rumah tangga kamu, mungkin untuk saat ini saya mengategorikan rumah tangga yang isinya hanya kebohongan.
rumah tangga yang isinya hanya saling memanfaatkan dan dimanfaatkan, rumah tangga yang isinya penuh dengan kondisi kebodohan, rumah tangga yang isinya penuh dengan drama, kamuflase, manipulatif, dan manipulasi. Hubungan rumah tangga seperti apa yang kamu jalankan kalau kondisinya hanya sebagai formalitas? Hanya untuk dilihat orang, kamu berumah tangga. Hanya untuk mendapatkan suatu status rumah tangga kamu itu. Hanya untuk mendapatkan kenyamanan, tetapi kenyamanan itu bukan kamu yang dapatkan, melainkan manusia tersebut. Kamu tidak mendapatkan kenyamanan, tetapi kamu menciptakan sendiri kenyamanan kamu terhadap sisi batin kamu. Seakan-akan diri kamu berpura-pura bahagia, ternyata menderita. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu yang menjalankan hubungan LDR, mungkin untuk saat ini di dalam pemikiran kamu itu bertanya-tanya, mau sampai di mana hubungan seperti ini? Bergerak, iya. Berkomunikasi, iya. Memberikan perjuangan, iya. Berkorban, iya. Dimanipulatif, iya. Tetapi tidak memiliki tujuan hubungan LDR kamu itu. Kalau memang hubungan LDR kamu memiliki satu tujuan yang jelas, kenapa untuk saat ini kamu menjalankannya hanya bersifat komunikasi? Seharusnya diri dia menarik diri kamu agar bisa hidup bersama, bukan jarak jauh. Itu dia. Coba kamu tarik secara analogi kamu untuk berpikir logika. Apakah kamu tahu yang dia lakukan di belakang kamu, dan apakah dia tahu apa yang kamu lakukan di belakang kamu? Bagi saya hubungan LDR kamu itu harus ada yang memberi dan diberi. Kalau tidak ada yang diberi dan memberi, tidak akan jalan hubungan LDR kamu itu. Kebodohan. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu yang single parent, kalau saya mencoba menggabungkan antara LDR dengan rumah tangga, untuk saat ini diri kamu yang single parent hanya bisa berusaha keras untuk mengembalikan sisi pemikiran kamu itu agar bisa normal kembali. Normal kembali. Karena saya rasa sudah cukup kebodohan yang selama ini kamu ratapi. Sedang memperbaiki kondisi kamu untuk saat ini. Dimana ketika diri kamu mencoba untuk memperbaiki kondisi kamu, kamu sudah tidak mau untuk dipertemukan terhadap manusia itu. Daripada dipertemukan, lebih baik saya memperbaiki kebodohan saya di masa lalu. Dan rasa ketakutan kamu pun muncul untuk dipertemukan terhadap manusia itu. Itu dia Wage. Cocok, angkat. Kalau tidak cocok, jangan angkat. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, sepertinya kesenangan dia itu yang dia jalankan di luaran sana hanya berdasarkan
materi menjebak dia sendiri. Kesenangan yang dia jalankan di luaran sana menjebak diri dia sendiri dari berbagai aspek yang sedang dia miliki. Mulai dari pekerjaan, terganggu dari kesenangan tersebut. Mulai dari hubungan bisnis, terganggu akibat kesenangan tersebut. Apalagi kondisi keuangan. Lebih penting dia berfoya-foya daripada memberikan diri kamu suatu kebutuhan. The full dampak negatif yang dia dapatkan dari hubungan kesenangan itu secara tidak langsung sudah menjebak dia. Sehingga ini manusia berusaha untuk keluar, berusaha untuk menutup dari kesenangan tersebut. Seakan-akan kesenangan itu sudah paling utama yang harus dia jalankan. Yang harus dia jalankan. Dia tidak peduli bagaimana kondisi orang lain. Yang penting happy, fun, senang-senang. Itu yang lebih penting bagi dia. Atau jangan-jangan manusia ini sudah terdoktrin di dalam pemikiran dia. Kalau dia sudah mengikat seseorang dan memberikan komitmen terhadap seseorang, hanya dia jadikan sebagai permainan. Saya tidak tahu apa yang saya katakan ini kamu merasakan ketika bersama dengan diri dia atau memang tidak. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Lovers. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Lovers. Di mana kemunculan kartu The Lovers ini kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mengarah kembali terhadap kata The Lovers, yang dimana kata The Lovers ini memiliki 2 arti: pihak ketiga dan kehidupan di masa lalu sesuai dengan harapan. Kalau saya mencoba untuk menarik arti kedua yang barusan saya katakan, saya rasa kehidupan kamu di masa lalu sesuai dengan harapan kamu. Tetapi karena pintarnya manusia itu selalu memberikan diri kamu suatu keyakinan, yang dimana keyakinan itu membuat diri kamu merasa orang yang kamu prioritaskan itu terbaik terhadap diri kamu. Tetapi justru yang kamu dapatkan apa? Hal kebohongan. Hadirnya pihak ketiga membuat diri kamu beranggapan semuanya saya yang bodoh, kenapa bisa dipertemukan. Hadirnya pihak ketigalah yang membuat pemikiran kamu seperti orang goblok, bingung, dilema. Hadirnya pihak ketiga yang ikut merasakan keseimbangan yang selama ini kamu miliki. Hadirnya pihak ketiga membuat diri kamu merasa gelisah terhadap beban dan tanggung jawab yang kamu pikul, yang dimana tanggung jawab dan beban tersebut harus terpenuhi untuk kedepannya.
Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Lovers ini terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Kesenangan dari hubungan perselingkuhan, tetapi hubungan perselingkuhan membuat manusia itu hanya dimanfaatkan dan mengarahkan manusia itu untuk terjebak dan dikendalikan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga hanya mencari keseimbangan, bukan mencari perasaan, tetapi manusia itu mencari pihak ketiga melalui perasaan plus kenikmatan. Bodoh tidak, Wak Geng, menurut diri kamu? Menurut kamu bagaimana? Pihak ketiga mencari materi, tetapi manusia itu seakan-akan terjebak dengan tingkah laku pihak ketiga yang merayu, meyakinkan, dan manusia itu masuk terhadap satu genggaman. Terjebak sendiri atas permainan sendiri. Terjebak sendiri atas kebodohan sendiri. Orang baru membuat diri dia terjebak. Mantap, luar biasa. Biarkan saja. Apakah diri kamu masih mengharapkan diri dia kembali? Silakan, kalau memang diri kamu masih mengharapkan. Doakan agar diri dia kembali terhadap diri kamu penuh dengan versi yang terbaik. Semua tergantung kepada keputusan kamu. Setidaknya kedua kartu yang saya pegang ini, dia sedang terjebak. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu 2 pedang. Kiri dengan kanan. Kanan dengan kiri. Saya tidak tahu apakah ini suatu sinyal atau memang suatu kebetulan. Saya dari tadi mengeluarkan kata jebak, 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 dan jebak. Muncul sendiri kartunya, Wak Geng. Ini. Kamu bisa melihat sendiri tidak? Mata tertutup, tetapi kedua tangan sama-sama memegang pedang. Kiri dengan kanan, pedang yang dipegang bukan membuka kedua mata yang tertutup itu agar bisa mengambil satu arah, tetapi pedang yang dipegang membuat kondisi mata yang tertutup itu tidak terarah. Bingung. Benar-benar kebingungan ini manusia. Ingin memilih diri kamu, dia sadar terlalu banyak kesalahan. Memilih pihak ketiga seakan-akan pemikiran dia salah mengambil satu keputusan, salah memprioritaskan. Ini dia. Lihat sendiri bagaimana posisi gambarnya. Kalau saya mengarahkan terhadap posisi energi kamu, keluarnya kartu yang saya pegang ini ada kaitannya terhadap perkataan saya di awal tadi. Dilema diri kamu. Secara tidak langsung kamu dilema, tidak tahu arah dan tujuan apa yang ingin kamu miliki dan ingin kamu lakukan. Itu dia, Wak Geng. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Hangman. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Hangman. Di mana kemunculan kartu The Hangman ini, kaki di atas, kepala di bawah. Kalau saya mengarahkan terhadap posisi energi kamu, saya cukup mengatakan semuanya lebih dominan
kamu daripada manusia itu. Salah satu contohnya, kamu memiliki pasangan, tetapi tidak seakan-akan tidak memiliki pasangan. Kamu memiliki pasangan, tetapi diri kamu tidak dihargai. Itu dia ini, the hangman. Sampai harga diri kamu pun diinjak-injak, sampai diri kamu selalu bertengkar terhadap berbagai pihak akibat membela ini manusia, sampai diri kamu mentalnya rusak, terlalu egois diri kamu. Sifat keegoisan kamu itu kamu pergunakan hanya untuk memikirkan orang yang tidak layak untuk kamu pikirkan. Inilah yang pernah kamu lakukan untuk saat di masa lalu. Tetapi untuk saat ini, manusia inilah yang memperjuangkan hubungan perselingkuhan dia terhadap pihak ketiga, tetapi pihak ketiga tidak memperjuangkan manusia itu. Jangankan memperjuangkan, menganggap ini manusia secara pasangan, saya rasa tidak. Menganggap ini manusia secara pasangan, saya rasa tidak dianggap. Bodoh tidak, atau pintar itu manusia. Cocok kau rasa wageng? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan paksakan terhadap posisi energi kamu ya wageng. Semua hanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Tergantung diri kamu untuk menyikapi informasi yang saya katakan. Kalaupun resonate, it's okay. Kalaupun tidak resonate, tidak apa-apa. Karena saya membuat video ini hanya sekedar ingin tahu bagaimana kondisi diri dia untuk malam ini. Kita lanjut kartu terakhir. Muncul 5 cawan. Kalau saya mengambil 1 cawan dari kelima cawan tersebut, untuk saat ini manusia itu benar-benar kondisi yang sangat sengsara. Seperti pengemis ini manusia. Mengemis untuk dilepaskan, mengemis untuk mendapatkan perubahan dari kebodohan dia. Ini kartunya, kamu bisa melihat sendiri. Sebelum saya menutup perkataan saya menarik satu kesimpulan. Untuk saat ini, orang baru atau pihak ketiga dia menjebak diri dia agar diri dia sengsara, bodoh, dan dimanfaatkan. Oke wageng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.